pesan untuk kawan-kawan yang masih berproses nih di Fakultas Syariah dan Fakultas Hukum. Abang ingin menyampaikan apa kepada kawan-kawan? Ya, kalau pesan atau ya pesan saya, selamat datang dan percayalah profesi yang atau profesi hukum yang teman-teman pilih adalah profesi yang sangat mulia. Itu profesi yang sangat mulia karena kita bisa hadir memikul masalah orang lain. Jadi ada orang bisa memikul atau bisa membantu orang lain hanya dengan memberikan uangnya. Tapi profesi advokat bisa memikul masalah orang lain sebesar apapun, asalkan itu masalah hukum, bisa dipikul, bahkan bisa diwakili, bahkan dia bisa tampil sebagai orang yang dia bantu. Itu sebetulnya yang perlu dipahami oleh yang perlu dinilai sebagai kontribusi ya atau implementasi pengabdian di tengah-tengah masyarakat. Dari teori-teori dan dasar-dasar hukum yang kita dapatkan di kampus itu Bang ya. Ya. Pengaplikasiannya langsung. Ya, di situ kita dapat arena. Dan profesi advokat ini adalah profesi yang bersinggungan langsung dengan bersinggungan masyarakat. langsung dan pasti apa istilahnya? Keniscayaan ya. Keniscayaan kita ada di tengah-tengah masyarakat memberikan bantuan hukum, memberikan nasihat hukum, memberikan advis hukum. Nah, sekarang abang kita ini kebetulan sedang sangat fokus dan sudah tidak asing namanya di dunia hubungan industrial ya. Iya. Dalam permasalahan perselisihan hubungan industrial ini Bang, kenapa sih kemudian abang lebih memilih untuk terjun atau lebih banyak perkara-perkara yang abang tangani ini terkait dengan perselisihan hubungan industrial? Kenapa Bang? Ya, justru di dunia perselisihan hubungan industrial justru lebih dekat dan lebih terasa kita memberikan bantuan hukum karena dapat dipastikan perselisihan di dalam hubungan industrial itu klien atau orang yang kita bantu dapat dipastikan 100% adalah orang yang memang betul tidak mampu. Kedua, pasti dia tidak cakap hukum. Meskipun di dalam aturan memang orang dewasa adalah cakap hukum, tapi untuk membela dirinya, untuk mempertahankan haknya itu dia belum tentu bisa punya kemampuan mempertahankan haknya, apalagi bersinggungan atau berhadapan dengan pihak perusahaan atau pengusaha gitu kan. Artinya seperti yang tadi saya sampaikan di awal, karena niat atau semangat yang awalnya bergelora dalam pikiran, dalam hati dan pikiran saya adalah untuk mengabdi, maka paling pasti dan paling tepat itu memang masuk di dalam penanganan perkara yang di lingkungan perselisihan hubungan industrial, tapi kita diposisikan di buruh ya, karyawan ya. Kalau di seberangnya berarti ya kita adalah pengacara perusahaan. Sudah dapat dipastikan itu juga betul memang profesi pekerjaan, akan tetapi tidak dalam rangka membela orang atau membela orang yang memang membutuhkan bantuan hukum. Jadi ketika memberikan bantuan hukum terhadap orang yang memang butuh bantuan hukum, di sanalah kenikmatan seorang lawyer atau seorang advokat atau seorang yang punya pengetahuan hukum memberikan advis, memberikan bantuan atau memberikan pertolongan terhadap orang yang memang membutuhkan bantuan hukum itu sendiri. Jadi niat untuk memberikan layanan atau memberikan bantuan, tentu kita juga dengan sendirinya akan mempertajam diri atau menempa diri untuk lebih memahami persoalan hukum. Disitulah tadi yang saya sampaikan di awal, agar teman-teman yang ada sekarang mau memulai atau sedang menimbang-nimbang untuk memilih profesi advokat, percayalah kalau untuk mengabdi, advokatlah tempat atau profesi yang paling tepat buat teman-teman. Mengabdikan diri ya Bang? Mengabdikan pada diri masyarakat kepada masyarakat secara langsung. Terkait dengan masyarakat yang memang kebetulan tadi mendapatkan permasalahan hukum. Iya. Nah kemudian dari permasalahan-permasalahan terkait dengan hubungan industrial nih Bang,
ketika memang kan ada proses-proses penyelesaiannya yang memang ada aturannya secara khusus terkait dengan proses penyelesaian hubungan industrial. Nah, ketika memang ada kesepakatan nih Bang, ada kesepakatan antara pihak, Abang kan biasanya di pihak buruh nih ya, atau pihak pekerja nih. Kebetulan. Jadi Abang biasanya kan di pihak pekerja nih. Ketika memang misalkan ada kan dalam proses itu ada perjanjian bersama atau kesepakatan antara pengusaha dengan si pekerja nih Bang. Ternyata tiba-tiba si pekerja ini dia kemudian tidak mendapatkan haknya sesuai dengan apa yang diperjanjikan tadi dalam kesepakatan tadi. Abang pernah menemukan permasalahan ini nggak? Ya, secara kasuistik pasti memang pernah ya, ada gitu kan. Hanya saja memang mungkin kalau di lingkungan pengadilan hubungan industrial yang ada di Serang ya mungkin ya termasuk satu-satunya dalam tahun dari sejak 2016 sampai 2020. Pernah ada perselisihan ya yang kita dampingin dari awal ya. Perselisihan itu berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja. Awalnya dirumahkan, akhirnya datang dan minta bantuan karena mereka dirumahkan tidak lagi diberi upah, lalu minta bantuan ke kantor kita, lalu kita dampingi. Akhirnya ya dalam perjalanan ada pertemuan bipartit kan. Ternyata dalam bipartit itu memang ada kesepakatan. Dalam bipartit berarti dalam proses bipartit. Dalam proses bipartit yang diawasi oleh mediator ya. Artinya walaupun di dalam tripartit, artinya di dinas tenaga kerja, kan tetap kita diberikan kesempatan untuk melakukan musyawarah bipartit ya. Nah, pada musyawarah bipartit itu ada kesepakatan melalui negosiasi dibuatkanlah kesepakatan dan perusahaan juga setuju akan memberikan hak-hak mereka sesuai dengan yang disepakati dengan dengan tenggat waktu yang juga ditentukan di sana gitu. Nah, di situ mungkin perusahaan belum bisa menjalankan sesuai dengan tenggat waktu yang ada. Nah, bagaimana dengan nasib pekerja yang tadi sudah mengharapkan dilaksanakan oleh perusahaan? Akhirnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 2004 ya, hukum acara yang mengatur secara khusus tentang acara sengketa industrial, perjanjian bersama itu kita daftarkan ke pengadilan. Jadi namanya akta pendaftaran PB gitu kan. Daftarkan dan itu menjadi suatu keputusan yang sama nilainya dengan keputusan pengadilan. Inkrah ya Bang? Inkrah dan tidak bisa dilakukan banding. Nah, setelah itu baru sama seperti proses hukum acara perdata seperti biasa. Terhadap PB itu dilakukan unmanding 1, unmanding 2, sampai nanti pada penyitaan terhadap aset, lalu nanti dilakukan lelang. Dari hasil penjualan lelang itu hak karyawan bisa diperoleh. Ringkasnya seperti itu. Itu kalau dalam cerita memang sepertinya singkat, tapi itu penanganannya di tahun 2016 sampai tahun 2020. 4 tahun berjalan ya Bang ya? Itu berbicara tentang hak dari seorang pekerja nih Bang ya? Hak pekerja dan integritas dan loyalitas dan integritas, loyalitas dan dedikasi untuk profesi advokat itu di sana diuji. 4 tahun berarti satu perkara ya. Harusnya dia udah S1 ya. Berarti ada perkara-perkara yang memang dalam proses penyelesaiannya tidak hanya 1-2 bulan atau 3 bulan Bang ya, ada sampai bertahun-tahun seperti Abang tadi rasakan secara pribadi ya, sampai 4 tahun Bang. 4 tahun. Di sanalah loyalitas kita, kemudian integritas dan dedikasi kita sebagai advokat diuji ya. Iya, cobaan-cobaannya banyak di situ tuh. Baik, luar biasa nih pengalaman dari abang kita, Bang Deden
Ardiansah Dalimunte. Ya, SHI. Oh, SHI, saya lupa sebentar. Bang Deden Ardiansah Dalimunte SHI, Sarjana Hukum Islam. Tadi beliau yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa ketika berproses kita terus mengingat apa yang kemudian menjadi awal tujuan kita. Kemudian beliau juga mengingatkan bahwa ketika berbicara kesempatan bahwa antara fakultas syariah, lulusan fakultas syariah dengan lulusan fakultas hukum dalam hal menjadi seorang advokat itu memiliki kesempatan yang sama. Jadi bagi kawan-kawan yang kebetulan saat ini masih dalam proses pembelajaran baik di fakultas hukum maupun fakultas syariah, tetap tingkatkan semangat. Karena apa tadi seperti yang Bang Deden sampaikan bahwa ketika kawan-kawan menjadi seorang advokat ada kepuasan batin tersendiri karena kita bisa membantu secara langsung terkait dengan permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat secara umumnya. Closing statementnya Bang? Ya, closing statement saya cuma satu, fiat justitia ruat colum. Tegakkan hukum meskipun esok langit runtuh. Baik. Ya baik, terima kasih atas waktunya Bang Deden. Semoga kita bisa bertemu kembali dan kita doakan semoga beliau tetap diberikan kesehatan. Amin. Dan keluarganya juga tetap diberikan kesehatan. Amin. Dan saat ini kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.